Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, materi sekarang adalah teks tanggapan kritis. Pengertian teks tanggapan kritis adalah teks yang isinya berupa penyampaian tanggapan terkait suatu fenomena, peristiwa, isu, atau hal yang lain dengan analisis mendalam dari beragam sudut pandang. Tanggapan yang ada di sini disampaikan tergantung dengan pendapat orang yang mengkritisi, sehingga pembicara dapat menyampaikan rasa setuju maupun tidak setuju. Di dalam teks ini, isinya berupa kritik tajam pada sebuah hal yang mengenai kesalahan. Pada umumnya, teks ini akan dikeluarkan ketika ada debat. Orang akan memberi kritik terhadap orang sebab atau apa yang disampaikan terasa kurang pas. Di dalam teks tanggapan kritis terdapat strukturnya. Yang pertama adalah evaluasi. Di dalam evaluasi, pengkritis atau yang memberikan pernyataan umum mengenai apa yang nantinya akan dikritis, sehingga pada bagian ini pula pembaca akan mengetahui fokus permasalahan yang nantinya akan dibahas oleh si pembicara atau si penulis. Yang kedua adalah teks deskripsi teks. Deskripsi teks merupakan inti pembahasan yang ada pada teks tanggapan kritis. Di bagian ini isinya berupa opini penulis dari beragam sudut pandang pada masalah yang dikritisi. Yang ketiga adalah penegasan ulang. Penegasan ulang ini berisi penyampaian simpulan dari hasil mengkritisi masalah dari beberapa sudut pandang. Kadangkali si penulis juga dapat memberikan solusi yang berwujud saran. Kalian dapat memberikan contoh dalam memberikan tanggapan positif, misalnya dalam menggunakan handphone. Kalian memberikan tanggapan dalam pemakaian handphone harus bisa menggunakan secara positif. Contoh digunakan untuk pembelajaran jarak jauh. Jangan digunakan untuk main game atau bermain sosial media lainnya. Tujuan dan fungsi teks tanggapan kritis adalah, yang pertama adalah tujuannya. Teks tanggapan kritis memiliki tujuan yakni guna memilih salah satu pernyataan yang ada, sebab teks ini isinya berupa alasan yang mendukung atau menolak. Fungsi dari teks tanggapan kritis adalah memberikan kritik yang membangun, bisa digunakan untuk membantu suatu hal agar dapat diselesaikan atau menjadi lebih baik. Mengapresiasi sebuah karya maupun hal yang dikerjakan oleh seseorang secara detail dan sejelas mungkin. Bisa memberikan saran kepada sebuah hal atau persoalan lewat cara yang terarah, sistematis, dan terbaik sehingga pujian atau kritikan tidak terasa semu serta bisa dipertanggungjawabkan. Oke, yang selanjutnya adalah unsur-unsur teks tanggapan kritis. Di dalam teks tanggapan kritis ada beberapa unsur. Yang pertama, unsur masalah apa yang akan kalian kritis. 2. Opini. Di sini opini adalah pendapat yang bisa berwujud 1. Pujian, kritikan, saran. Yang ketiga adalah argumen. Di sini argumen dapat berwujud argumen guna memperkuat pujian, argumen guna memperkuat kritikan. Yang keempat adalah fakta. Ciri-ciri teks tanggapan kritis. Yang pertama adalah pemakaian kata lugas. Kedua, pemakaian kalimat penilaian. Ketiga, pemakaian kalimat deskripsi. Dan keempat, pemakaian kalimat aktif. Sekian dulu dari Ibu materi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.